Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Pak Huda. Nah, teman-teman, sebelum memulai kegiatan, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, hari ini tema kita adalah berkaitan dengan hewan. Nah, di Sentra Imtak, Bapak membahas tentang hewan yang ada dalam Al-Quran. Baik teman-teman, kita pelajari lebih lanjut ya. Yang pertama kita belajar tentang pengertian hewan itu apa sih? Nah, hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak, berpindah tempat ya, dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi ya. Hewan itu dianya bisa menerima rangsangan seperti mencium bau, kemudian merasakan panas dan lain sebagainya, tetapi dia tidak punya akal, dia tidak bisa berpikir ya, itulah hewan. Dia hanya mengandalkan instingnya. Ada berbagai macam jenis hewan di bumi ini. Nah, teman-teman nanti akan belajar lebih jauh tentang dunia hewan ini di sentra sains ya. Di sentra Imtak Bapak akan mengangkat tentang hewan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, apa saja sih fungsinya hewan itu di dalam Al-Quran? Ya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup mengistimewakan dari hewan-hewan ini. Hewan sebagai ciptaan Allah. Nah, salah satunya sebagai bentuk istimewanya adalah nama-nama hewan ada yang diabadikan ya. Beberapa hewan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nama surah di dalam kitab suci kita, yakni Al-Qur'anul Karim ya. Yang pertama adalah nama surah yang diabadikan. Nah, nama hewan diabadikan sebagai nama surah, berarti hewan tersebut memiliki makna yang sangat dalam ya. Kita disuruh mengambil pelajaran dari hewan tersebut. Yang pertama adalah Quran surah An-Naml ya. Nama surahnya An-Naml, artinya semut. An-Naml itu artinya semut ya. Jadi hewan semut yang kecil itu ternyata diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nama surah. Yang kedua ada Al-Quran namanya Al-Fil ya, artinya gajah, pasukan gajah. Nah, ini berkaitan dengan peristiwa di mana Ka'bah diserang oleh seorang raja yang menggunakan kendaraan berupa gajah, sehingga gajah itu diabadikan oleh Allah menjadi nama surah. Yang berikutnya ada surah An-Nahl. Nah, An-Nahl artinya lebah ya. Lebah ini hewan yang kecil tetapi memiliki banyak manfaat ya. Apa yang ada pada lebah semuanya bermanfaat, sehingga Allah mengabadikan hewan ini menjadi nama surah. Selanjutnya ada nama surah Al-Ankabut, artinya laba-laba. Ini juga ada keistimewaan dari hewan laba-laba ini, sehingga dijadikan nama surah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya nama surah dari hewan adalah Al-Adiyat ya, artinya kuda perang. Al-Adiyat artinya kuda perang. Nah, yang berikutnya ada nama surah Al-Baqarah ya, artinya sapi betina. Nah, inilah sebagian nama-nama surah yang berupa dari nama hewan ya. Nama surah di Al-Quran yang berasal dari
nama hewan. Nah, hewan-hewan ini tentunya memiliki makna besar ya. Di balik dari sebuah nama itu ada peristiwa-peristiwa besar sehingga Allah mengabadikan nama hewan yang diciptakannya menjadi nama surah di dalam Al-Qur'an. Baik, sebagai selain itu sebagai apa sih hewan diciptakan Allah dan diabadikan di dalam Al-Qur'an? Ya, yang selanjutnya Allah menjadikan perumpamaan ya, hewan sebagai perumpamaan. Perumpamaan untuk apa? Perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah, diumpamakan seperti laba-laba yang membuat rumah ya. Karena rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. Ya, kita bisa menghancurkan dengan mudah. Nah, itulah perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain kepada Allah. Oleh karena itu kita harus mengambil pelindung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha kuat, dia yang maha sempurna. Selanjutnya Al-Qur'an berkaitan dengan hewan itu ada Allah menjadikan hewannya sebagai sumpah. Berarti Allah bersumpah, berarti sumpah Allah itu sesuatu yang sangat dahsyat ya. Dan juga kalau sudah dijadikan sebagai sumpah berarti kita harus mewanti-wanti melihat apa sih yang ada pada hewan tersebut ya, sehingga Allah menjadikannya sebagai sumpah. Nah, di dalam Quran salah satunya di dalam Quran surah Al-Adiyat ya, itu sumpah Allah dengan menyebut nama kuda perang, wal adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari di pagi hari. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan hewan, Al-Qur'an menjadikan hewan itu sebagai mukjizat ya, sebagaimana salah satunya terdapat di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 49 ya, sebagai mukjizat kenabian, di mana di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 49 ini bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam bisa membuat burung dari tanah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanah liat kemudian dibentuk seperti burung dan ditiup, maka dia bisa terbang, burung yang dibuat dari tanah liat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai mukjizat kenabian dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 65. Allah menjadikan hewan sebagai azab untuk kaum tertentu, di mana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65 ini Allah menjadikan Bani Israel sebuah kaum yang membangkang menjadi seekor kera, menjadi kera ya. Nah, ini sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fungsi atau Al-Qur'an menyebutkan tentang hewan ya, yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saat nanti kita berjumpa di recalling ya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.